Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Babai Barmawi selaku dosen pengampu mata kuliah Cyberculture yang saya hormati, tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi Cyberculture, yaitu kejahatan-kejahatan cyber yang ada di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, media sosial digemparkan oleh kasus hilangnya uang seorang netizen dari mobil banking setelah mengunduh file dengan ekstensi APK dari seseorang yang mengaku sebagai kurir e-commerce. Nah, teman-teman, dari kasus tersebut, ini sudah bisa dikatakan dengan suatu kejahatan cyber atau cybercrime. Lalu, apa sih cybercrime itu atau apa sih kejahatan cyber itu? Pengertian kejahatan cyber atau cybercrime adalah tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan peretasan, pencurian, penipuan, penyebaran virus, dan tindak kriminal digital lainnya. Tahu nggak sih, kasus cybercrime di Indonesia semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini menjadi salah satu sasaran utama serangan oleh para peretas. Data dari perusahaan keamanan Cyber Surfshark menunjukkan bahwa pada kuartal kedua tahun 2022 terjadi kebocoran data sebesar 1,4 juta akun di Indonesia. Angka ini meningkat 143% dari kuartal sebelumnya. Dari perusahaan swasta hingga organisasi pemerintah, tidak ada yang terhindar dari serangan ini. Kerugian yang ditimbulkan bisa berupa perubahan tampilan situs web hingga kebocoran data pada warga negara Indonesia. Wah, sangat ditakutkan sekali ya kejahatan ini. Sebagai bentuk kewaspadaan kita terhadap tindak kejahatan cyber atau cybercrime, ada baiknya kita untuk mengenali jenis-jenis atau bentuk-bentuk kejahatan cybercrime. Gunanya untuk kita lebih waspada dan dapat melindungi data diri kita secara optimal. Berikut ini beberapa jenis-jenis kejahatan cyber atau cybercrime yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu phishing. Phishing adalah suatu tindakan penipuan online yang bertujuan untuk memancing data pribadi kita. Jadi, di sini para peretas membocorkan data pribadi kita seperti nomor kartu kredit, nomor OTP, dan lain sebagainya. Pelaku tindak kejahatan ini biasanya menggunakan situs palsu yang menyerupai sebuah institusi untuk mencuri identitas kita. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, pelaku mengirimkan sebuah email yang seolah-olah menginginkan perusahaan kita untuk menjadi mitra. Dalam email tersebut, jika kita mengklik atau kita mengisi sebuah tautannya, maka kita nanti akan teretas data-data pribadinya. Kejahatan cyber yang kedua yaitu carding. Nah, apa sih carding itu? Carding adalah suatu kejahatan cyber yang memanfaatkan data kartu kredit orang lain untuk berinteraksi. Nah, data kartu kredit tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara. Misalnya meretas situs tempat kita menggunakan nomor kartu kredit untuk berlangganan dan menanamkan hardware khusus di balik mesin edit chat tersebut yang digunakan untuk membayar di supermarket misalnya. Nah, hardware khusus ini digunakan untuk merekam data kartu yang telah kita gesek dan mengirimkannya kepada oknum penipu terkait, seperti itu. Yang ketiga yaitu cracking. Nah, cracking adalah sebuah tindak kejahatan yang dilakukan dengan masuk ke dalam sebuah sistem komputer atau software dengan cara menghapus keamanan sistem software tersebut atau komputer tersebut. Nah, lalu tujuan dari para cracker atau para pelaku tindak cracking ini ada berbagai macam, mulai dari mau menanamkan malware, mencuri data, hingga membuat software bajakan. Cracking ini mirip dengan hacking, bedanya tidak semua kegiatan hacking bertujuan buruk. Misalnya ada berbagai hacker yang menggunakan keahliannya ini untuk menilai sistem keamanan sebuah situs dan memberitahunya kepada pemilik situs tersebut.
Tindak kejahatan cyber yang keempat yaitu SIM swap. Ada yang tahu SIM swap itu apa? Ya, SIM swap adalah suatu jenis kejahatan cyber di mana penjahat mencuri nomor telepon korban dengan mengganti kartu SIM korban yang sah dengan kartu SIM milik penjahat tersebut. Setelah berhasil memasang kartu SIM tersebut, penjahat ini dapat mengakses akun online yang menggunakan verifikasi 2 faktor atau biasa disebut dengan 2FA melalui nomor telepon si korban ini. Dengan mengambil alih nomor korban ini, penjahat dapat meretas atau mereset kata sandi dan mengakses akun korban seperti akun media sosial, layanan bank, hingga melakukan peretasan situs-situs email dan lain-lainnya. Nah, SIM swap ini seringkali membutuhkan banyak informasi pribadi teman-teman yang dikumpulkan dari berbagai sumber, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan SIM swap ini termasuk ke dalam kejahatan yang terorganisir atau kejahatan yang agak rumit gitu teman-teman. Tindak kejahatan yang kelima yaitu pemalsuan identitas. Nah, tindak kejahatan ini banyak sekali dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, pelaku mengambil identitas kita dari media sosial yang kita punya. Misalnya, pelaku di sini mengambil foto kita, nama kita, informasi-informasi pribadi kita yang dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kriminal. Mereka bisa melakukan penipuan online, pinjaman online, pencucian uang online, dan masih banyak lagi yang intinya menggunakan identitas pribadi kita. Kejahatan cyber baru-baru ini, serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia tahun 2023. Pada bulan Mei 2023, telah terjadi insiden yang melumpuhkan salah satu server bank, yaitu Bank Syariah Indonesia selama 5 hari. Akibatnya, para nasabah tidak bisa mengakses aplikasi ini melalui m-banking mereka. Grup hacker Rusia yang dikenal sebagai Lockbit diduga sebagai pelaku kejahatan ini. Mereka mengklaim telah mencuri sebanyak 1,5 terabyte data, termasuk data pribadi milik pegawai-pegawai bank tersebut. Lockbit ini mengancam Bank Syariah Indonesia untuk membayar sejumlah uang agar situsnya terkembalikan, dan jika tidak melakukan pembayaran, maka situs tersebut akan dijual ke suatu web gelap atau dark web bisa disebut. Kejahatan cyber yang selanjutnya yaitu website DPR RI down dan berganti nama pada tahun 2020. Pada tahun ini, situs web DPR RI mengalami serangan cyber atau kejahatan cyber. Serangan ini menyebabkan situs web DPR tidak dapat diakses oleh para pengunjung. Selain itu juga, peretas ini mengubah nama situs web tersebut. Kasus selanjutnya yaitu data pengguna Tokopedia bocor di dark web pada tahun 2020. Telah terjadi kebocoran data pengguna Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Data pribadi sebanyak 90 juta pengguna dan 7 juta data seller bocor dijual di dark web. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan data pengguna dan menyoroti pentingnya perlindungan data yang kuat bagi suatu perusahaan e-commerce khususnya di Indonesia sendiri. Untuk menghindari kejahatan cyber atau cybercrime, yuk kita bahas tips-tips untuk menghindari cybercrime. Yang pertama yaitu kamu harus bikin password yang unik. Gunakan password yang kuat dan unik dengan terdiri dari kombinasi huruf, angka, karakter, dan masih banyak lagi kombinasi-kombinasi yang lainnya. Buatlah password serumit mungkin sehingga tidak ada celah untuk hacking mengetahuinya. Dan perlu diingatkan bahwa penggunaan password tidak boleh menggunakan tanggal lahir sendiri. Tips yang kedua yaitu mengganti password secara berkala. Sangat dianjurkan untuk mengganti atau melakukan penggantian password secara berkala, yaitu sekitar 30, 60, atau 90 hari tergantung passwordnya digunakan untuk akun apa, seberapa sering kamu menggunakan akun itu, dan kekuatan password itu sendiri. Yang ketiga yaitu jangan pernah memberikan informasi pribadi kecuali
kecuali kamu yakin bahwa itu aman. Ini merupakan salah satu peraturan penting dalam melindungi data pribadi kita. Contohnya saat ada pihak yang menghubungi mau via telepon, mau via email atau apapun itu yang mengatasnamakan suatu instansi, maka kita harus mencari tahu dulu apakah instansi tersebut benar-benar ada, benar-benar real atau tidak. Yaitu kita jangan sembarangan dalam mengklik tautan atau file yang dikirimkan dari orang lain kepada kita. Tips yang terakhir yaitu memasang software antivirus dan anti malware yang bereputasi. Antivirus memberikan sebuah perlindungan proaktif karena dapat mendeteksi dan mengingat jenis virus sehingga dapat mencegahnya di masa yang akan mendatang. Oke teman-teman, sekian penyampaian materi mengenai kejahatan cyber atau cybercrime yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan tentunya bermanfaat untuk diri saya sendiri. Dapat saya sampaikan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.